Yang pertama, aduh, saya Alhamdulillah, ini habis ngaji Al-Quran. Terus setelah itu ziarah, mujahadah di makam. Alhamdulillah. Ya habis hujan sih tadi yang datang nggak banyak. Mana ada Ustadz Udin, Ustadz Tri, Ustadz Dul ini dari Cibarang, Ustadz Juari spiritual itu daerah Sumberan. Alhamdulillah tiap malam Jumat kegiatan ngaji Quran bersama, tadarus, terus istighosah atau mujahadah di makom. Nah kita sambil santai nanti bincang-bincang tentang masalah masalah ilmu lah, iya, sambil ngopi-ngopi. Tadi di makomnya sekitar setengah jam ya, setengah jam. Terus ngaji Al-Quran juga setengah jam. Alhamdulillah itu dikasih wakaf Al-Quran dari Bu Tinia Budiati Jakarta. Alhamdulillah manfaat ya. Ayo kopinya. Ketemu kabur lagi. Istirahat kalau nyampe ya diskusi lah ya. Pokoknya sing ditakok-takok monggo kali ngopi-ngopi. Iya. Itu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil kalau mau mengamalkan itu harus puasa atau tawasul terlebih dahulu, itu gimana Pak Jami? Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil itu tergantung nanti hajatnya untuk apa. Kalau untuk sekedar amalan-amalan harian ya kalau dibaca aja lah. Kalau baca siang 450, terus malam 450, insya Allah urusan ekonomi lah, terutama kita itu hidup ya, terutama cakak bisa cakak iman kan. Iya, ekonomi insya Allah ini 450, siang 450 ini isi koma. Kalau untuk menambah kebatinannya itu hanya malam saja atau setiap habis sholat fardu? Kebatinan yang bagaimana itu maksudnya apa? Untuk mempertajam lebih, batinnya itu lebih tajam gitu, bisa mengetahui sebelum datangnya sesuatu, merasakan. Kalau hasbunallah untuk membuka mata batin ya, juga teman-teman yang di luar sana nih, hasbunallah untuk membuka mata batin itu memang ada tambahannya. Cukup malam hari lah, cukup malam hari itu dibaca 1000 kali ya,
hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Setelah itu baca ayat itu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukan itu ya. Ayat subhanallah ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dibaca 10 kali atau 7 kali ya. Setelah itu baru itu wirid sing Asmaul Husna itu. Asmaul Husna yang di video kemarin. Cuman kalau khusus untuk olah batin itu kita nggak boleh menghayal. Tidak boleh menghayal, nanti yang datang halusinasi ya. Justru kita itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Urusan-urusan duniawi disingkirkan. Cari tempat yang sepi itu lebih baik biar tidak terganggu, karena memang dari olah batin, olah rasa. Biasanya kalau ada yang masuk nanti masuk ke otak, berpikir. Makanya biasanya suruh kholat itu cari tempat yang sepi. Iya. Itu tawasul dulu atau langsung membaca hasbunallah wa ni'mal wakil? Ya kalau bagusnya sih tawasul pada Rasulullah, pada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang intinya pada Rasulullah, pada sahabat 4, pada malaikat 4, terus Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Sahibul Ijazah atau Man Ajazani, yang ringkas saja seperti itu. Berarti itu kalau tawasul untuk mencakup keseluruhan tidak satu persatu itu Ajazani, Iya. Ya misalkan Man Ajazani itu ya sudah cukup, atau Man Ajazani wa man ajazatihi, berarti ya sampai guru-guru saya itu ikut kecangkep. Atau kata-kata khususon ila hadrati man ajazani ila muntaha, begitu juga bisa. Artinya orang yang menjazahi sampai ke atas, artinya gurunya ila muntaha ke mana? Sependuhur. Itu dibarengi dengan puasa atau enggak usah? Setiap amalan kalau di dunia hikmah itu, atau untuk hajat apapun, kalau ingin cepat berhasil otomatis ya dengan riyadhah ya. Sebenarnya mengamalkan tiap malam, sholat taubat, sholat hajat, terus wirid, itu sudah termasuk riyadhah. Kata-kata riyadhah artinya kan ngajar nafsunya itu dikendalikan, diajar, mepet nafsu. Artinya riyadhah, makanya bisa puasa ya lebih baik. Puasa itu lebih baik. Iya. Biasanya puasa itu berapa hari Pak Kiai? Kalau minimal ya 1 minggu lah. 1 minggu nanti yang terutama itu tarkur ruh itu ninggal makanan-makanan yang ada ruhnya, atau yang keluar dari yang asalnya ada ruh. Contohnya yang keluar dari yang punya ruh, ini susu, telur, terasi. Terasi kan asalnya dari ruh. Telur juga walaupun bentuknya nggak bisa jalan, tapi kan ada ruhnya, netes dan yang iya, buktinya netes itu bilang.
yang keluar dari ruh ibadah boleh 1 minggu. Nah kalau kita lagi mengamalkan puasa udah berjalan sampai misalnya 2 hari, kok hanya 1 malam yang kelewat nggak berwirid, itu mau dari awal lagi atau diterusin? Kalau lagi proses riyadhah yang selama 1 minggu itu harus full. Berarti kalau misalnya di jalan kok ada yang ketinggalan, entah itu batal puasa atau batal wirid, ya diulang lagi. Mana-mana amalan yang memang syaratnya harus riyadhah puasa 1 minggu, ya 1 minggu berurut. Kalau yang puasa boleh, tidak boleh, itu sih suka-suka, ambil aja Senin Kemis, tidak masalah. Atau puasa 1 minggu misalnya lebih baik. Selanjutnya misalkan untuk masak ya Senin Kemis saja. Apa? Sebenarnya hasbunallah itu banyak banget manfaat atau hikmahnya. Cuman satu fungsi ada cara sendiri untuk ini, caranya sendiri seperti yang sudah dikaji dari pertemuan kemarin. Nah, minimal pokoknya ya tiap malam 450, siang 450, kalau cepat hajat apa terkabul. Lagian ya, kenapa orang berdoa yang sudah sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan nggak dikabul-kabul, itu sebenarnya ya harus mawas diri, bukan doanya yang salah, itu bukan. Kita introspeksi diri, kurangannya apa, karena apa? Doa juga ada syarat-syaratnya, misalnya mudah dikabul, mudah diijabah, ada syarat-syaratnya. Syarat orang berdoa antara lain, 1 harus yakin atau luruskan niatnya yang lurus, benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar lurus lillahi ta'ala, jadi boleh milih dengan nafsu, biar nanti kita yakin di situ ada campur tangan Allah, lurus niatnya kepada Allah lillahi ta'ala. Terus makanan itu usahakan ya jangan sampai kemasukan makanan-makanan yang haram, itu juga menghambat masalah doa. Kita usaha jangan makanan-makanan yang haram, usahakan makanan yang halal. Terus yakin diijabahi, itu harus yakin, jangan ragu. Karena apa? Allah udhumuni astajib lakum, Allah sendiri yang ngendika dalam Al-Quran, udhumuni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, pasti saya ijabah. Yakin, jangan ragu-ragu, waduh itu tidak jadi, jangan ragu. Terus yang ikhlas. Terus lagi jangan tergesa-gesa kalau orang berdoa. Sampai lagi minta sama orang tua atau sama siapa saja, jaluk layon sambil berlari-lari baratnya, yo orang di rumah kena nggak didengar kan. Ditata penggalian wis mapan, cara wong madhep wis mantep baru matur. Tuh doa-doa biar terkabul itu syarat-syaratnya. Di samping syarat juga ada adab orang berdoa, tata kramane wong donga. Padha karo sampean tata kramane wong matur, wong nyuwun kok kanggo tata krama. Njaluk maring lurahe ora nganggo adab, ora nganggo unggah-ungguh ya. Wonten tata kramane, wonten adab wong nyuwun.
ya terutama nyuwun ya dalam keadaan suci lah. Artinya wudhu nisi syukur ya sholat dulu. Terus karena kita tidak lepas dari dosa ya, manusia itu makhluk khotok wanisian, tidak lepas dari dosa. Baca dulu istighfar, mohon ampun. Merasa diri kita itu banyak banyak salah dan merasa hina di hadapan Allah, merasa hina tidak ada apa-apanya. Jadi merasa saya hamba, benar-benar hamba, lagi ngadep sang Kholik, sang pencipta yang maha besar. Terus doa itu harus, ini aturan adab ya, diawali baca hamdalah, baca alhamdulillahirabbil alamin, muji marang Allah, muji pada Allah, itu adab. Terus setelah itu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru diisi doa. Doanya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab sama. Setelah selesai, nanti diakhiri dengan sholawat lagi dan baca hamdalah. Nanti diawali baca alhamdulillahirabbil alamin, terus baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus doa. Nanti ditutup ya sholawat dan alhamdulillah. Contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi doanya yang tengah. Karena apa? Yo kita tahu tentang Allah, tahu tentang sholat, tahu tentang apa kan dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah. Makanya kita doa, kita nyebut dulu atau baca sholawat dulu pada baginda Rasul itu. Jadi salah satu adab doa menghadap kiblat, terus ngangkat tangan termasuk adab. Yang sampai diwai ora ditambani di sing aweh. Letakna pengono kowe. Itu salah satu adab ya. Angkat nama kita ya wis kanggo tata krama ya tenggo insyaallah. Terus ada hal yakin nih, yakin. Harus ada keyakinan. Itu ya termasuk tata cara orang berdoa atau syarat-syarat orang berdoa biar gampang terkabul. Juga tata kramanya dipakai untuk adabnya dipakai. Jangan kesusu lek matur ya Allah, barat jalan ndak apa-apa ya Allah, kula niki wis mapan atine luwih matur. Baru matur, baru berdoa. Tadi dirasakan jangan ngucap orang ngerti maksudnya, bahasa Jawa bae. Orang ngerti maksudnya, ya nek dongane pas bener, nek ora bener. Yang penting itu diawali baca hamdalah, sholawat, doa. Juga sebaiknya ya cari waktu-waktu yang baik, kan ada waktu seperti 3 malam di antara adzan dan iqomah, itu kan termasuk waktu-waktu bagus, waktu mustajab. Yakin insya Allah ini doa kan kadang-kadang kesusu ora diwewe kepriwe gitu. Nah itu harus ada tata cara yang harus dipakai. Tapi kalau untuk mengamalkan malam hari itu nggak harus tidur dulu atau memang harus diawali tidur dulu? Bebas itu. Bebas. Kecuali mau sholat tahajud itu harus tidur. Iya, harus tidur dulu. Itu kenapa kadang kita doa kurang didengar oleh Allah, itu masalahnya itu. Harus tahu syarat-syarat orang berdoa, terus adab orang berdoa bagaimana, sing ikhlas, sing yakin terkabul, itu aja, yakin terkabul. Berarti kuncinya mengikhlas kalau Yakin. Di samping tadi ada syarat-syarat makanan yang halal, makanan yang halal,
salah satu syarat-syarat. Iya. Dipahami ya, bisa dipahami. Iya. Nah gitu ya teman-teman yang di sana juga, ini tadi masalah bahas bagaimana doa kita supaya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga apa itu keyakinan kita ditata, termasuk adab-adabnya orang doa juga dipakai. Jadi doa itu enggak semau sendiri, harus pakai adab, pakai tata krama, pakai akhlak gitu. Itu saja ya. Kalau ada yang mau tanya apa lagi, monggo, mumpung kopinya masih panas, diminum dulu. Dan saya Pak Kiai pada pencerahan kemarin. Dulu saya kan pernah dijazai itu isi masa Qadir Jilani, Oh iya. tapi itu kan udah melakukan apa maksudnya tapanya gitu kan, persyaratan juga. Tapi sekarang kan saya jarang diistiqomahkan, artinya ya dirutin tiap hari itu tiap ada sholat, jadi jarang dibaca. Iya. Nah itu berpengaruh atau bagaimana? Secara hizib, Syekh Abdul Qadir Jilani itu doa yang dahsyat lah, cukup ampuh. Dan untuk hajat apa saja sebenarnya, bukan untuk kejadukan saja. Di samping dulu kan yang diharapkan rata-rata untuk kejadukan, tapi sebenarnya itu manfaatnya enggak untuk kedikdayaan doang, banyak manfaatnya untuk hajat, termasuk nanti dapat karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, terus haibah, mahabbah, juga untuk masalah hajat tadi. Nah cuman kalau sudah pernah diriadoi puasa dulu, waktu-waktu mau diamal lagi ya tinggal diamal lagi, tidak apa-apa. Ya tinggal diamal lagi, tidak apa-apa. Sewaktu aku mau dipakai aja, tidak apa-apa. Enggak harus diriadoi lagi. Kok seandainya mau diriadoi lagi, ya lebih baik. Maksudnya tidak harus diriadoi. Artinya amalan-amalan masih bisa dipakai, masih bisa digunakan untuk doa, untuk apa saja kalau sudah pernah diriadoi. Berarti untuk berbagai kebutuhan, untuk satu masalah ya gitu. Insya Allah ya. Tuh, hizib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan manfaat ya semua saya. Ini sampun Pak Kiai. Semoga walaupun tidak banyak tapi ya ada kemanfaatan ya. Ada kemanfaatan untuk melatih diri kita sering berdoa sama Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berserah diri sepenuhnya, zahir dan batin, urusan apa saja hanya kepada Allah. Nanti kehidupan kita juga akan dituntun ke jalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.